ini sebagai produk putusan, ya ini harus dianggap benar, harus dianggap ya berlaku gitu ya, sampai Oke. kemudian dibatalkan oleh putusan lain. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Beberapa waktu yang lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan sebuah putusan yang cukup mengejutkan gitu. Dalam 1 tahun ke depan, kita akan masuk ke pemilihan umum tahun 2024, tapi PN Jakarta Pusat itu menunda pemilu karena adanya pengajuan gugatan dari salah satu partai yang gagal lolos verifikasi gitu. Kira-kira apakah ini akan benar-benar ditunda pemilunya atau sebenarnya keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini bisa dikatakan dalam tanda petik cacat hukum? We'll talk about it, Sobat Isi ID. Selamat datang di Suara Akademia. Nama saya Muhammad Syarif, podcast produser dari The Conversation Indonesia. Dan buat kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Mas Faiz Rahman. Ini adalah dosen hukum, lebih tepatnya hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Halo Mas Faiz, apa kabar Mas? Halo Mas, Alhamdulillah dalam keadaan baik dan kurang sehat tetapi. Semoga cepat sembuh Mas Faiz ya. But anyway Mas, Ya, ini betul. berita kayaknya cukup bikin geger ya ketika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ngumumin bahwa sepertinya ini harus ditunda gitu atau mengabulkan gugatan deh. Kalau nggak bahasa apa ya, bahasa pengumumannya gitu setelah gugatannya itu diajukan. Mas Faiz ngelihat kasus ini gimana Mas? Oke, yang pertama ya saya sendiri juga kaget gitu ya. Hmm, Ketika putusan ini keluar, kok kenapa PN gitu dia bisa yang konteksnya kan perdata gitu ya ya. untuk apa gugatan yang diajukan gugatan perdata. Tapi kenapa kemudian bisa sampai masuk ke ranah publik di situ dalam Hmm, konteks di sini pemilu yang memang pemilu sendiri sudah ada rezim hukumnya sendiri gitu. ya. Jadi saya kira yang memang putusan ini sebagai putusan yang dijatuhkan secara serampangan nih oleh hakim PN tersebut gitu. I see. Tapi Mas, ini banyak banget ahli hukum tata negara yang mengeluarkan statement ketika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan ini bahwa ini adalah putusan yang cacat hukum gitu ya Mas ya. Ini adalah putusan yang bisa dibilang sih ajaib dalam tanda petik. Apakah ini artinya benar Mas, putusan ini adalah cacat hukum? Dan kalau memang cacat hukum, itu implementasinya bakal kayak gimana nih Mas? Oke, sebenarnya ya kalau istilah cacat hukum sendiri mungkin kita perlu melihatnya sebenarnya di sini dari perspektif kewenangan dari pengadilan gitu ya. Hmm, Di sini kan kita kalau di dalam konteks kelembagaan kekuasaan kehakiman gitu, itu kita mengenal dua istilah gitu ya. Ada kewenangan yang sifatnya absolut dan relatif gitu. Jadi ketika kewenangan absolut itu dia lebih kepada apakah kemudian suatu pengadilan itu berwenang mengadili gitu ya, sengketa tersebut gitu. Jadi hmm, misalkan ya pengadilan agama ya kewenangannya yang berkaitan dengan kasus-kasus kaitan dengan agama. Betul, misalkan dia lebih kepada keputusan-keputusan tata usaha negara. hmm. Perdata berarti ya dia antara individu dengan individu gitu. Atau kemudian yang tadi yang kedua relatif gitu ya. Relatif ini lebih kepada jurisdiksi, jadi wilayahnya gitu. Ya, Harusnya kasus ini diajukan di Jogja, tetapi malah diajukan di daerah lain gitu. ya. Jadi kalau di sini sih sebenarnya saya melihat eh, keanehan yang pertama adalah kenapa kemudian PN ini dia bisa sampai pada eh, menilai itu adalah kewenangannya untuk Hmm, mengadili perkara tersebut. Dan teman-teman, rekan-rekan akademisi, teman-teman yang lain gitu ya, yang dari hukum tata negara sendiri pun juga sudah banyak yang menunjukkan juga gitu bahwa sebenarnya sudah ada permanya sendiri gitu ya. hmm. Perma yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum pemerintah gitu. Ada Perma tahun 2019 yang memang menyatakan bahwa ketika ada gugatan perbuatan melawan hukum pemerintah, itu adalah domainnya PT UN. Hmm. Ini bukan domainnya PN. Nah, di sini eh, saya melihatnya dari eh, perspektif bahwa sebenarnya PN ini tidak punya kewenangan seharusnya. Oke. Tapi yang aneh adalah dia eh, merasa memiliki kewenangan, berarti kan sudah lewat tuh legal standing Hmm. dari pemohon, kemudian eh,
dasar kewenangannya dia menganggap punya sampai akhirnya diputus gitu. Seharusnya ya ketika dia tidak punya kewenangan di NO dari awal. Jadi harusnya putusannya tidak dapat diterima gitu. Ya. Ini mungkin itu dulu. Ya, artinya secara simpel nih, ini keputusannya bisa diabaikan sama KPU dong, kayak ya ini bukan harusnya di ruangan ini nih kita ngomongin soal penundaan pemilu nih. Jadi KPU bisa kayak tutup mata aja dan tutup telinga atau gimana nih Mas Faiz? Nah, yang permasalahannya dari situ. Hmm, Karena putusan ini kemudian tidak bisa di apa namanya? KPU tidak bisa tutup mata oke. karena eh, apa ini sudah jadi putusan gitu ya. Meskipun belum inkrah gitu kan. Dalam Hmm, artinya masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan karena kan putusan PN ya putusan pengadilan tingkat pertama masih ada putusan yang di PT bisa jadi mungkin sampai ke MA gitu. Jadi ini sebenarnya masih eh, belum final dan mengikat, belum inkrah gitu. Nah, tetapi masalahnya adalah di dalam amar putusan itu ada satu amar yang dia menyatakan bahwa ini putusan yang sifatnya serta merta gitu. Jadi dia bisa dijalankan terlebih dahulu gitu. hmm, Nah, yang jadi masalah sebenarnya di situ. Meskipun kemudian ini belum inkrah putusannya, masih ada upaya hukum yang dapat ditempuh, tetapi kemudian pengadilan mengatakan putusan ini dapat dilaksanakan serta merta. hmm. Jadi tanpa harus menunggu putusan dari upaya hukum yang dilakukan gitu ya. Jadi tanpa menunggu upaya hukum ini bisa dilaksanakan dulu. Nah itu sebenarnya jadi masalah. Dan kalau kita mungkin melihat dari konteks perspektif em, teoritisnya gitu ya, atau konsepnya, itu sebenarnya ada salah satu asas juga yang menyatakan bahwa putusan hakim itu harus dianggap benar sampai Hmm. ada putusan lain yang membatalkan. Nah, jadi posisinya sekarang di situ. Ini pengadilan yang seharusnya tidak punya kewenangan sudah mutus gitu ya, menganggap dirinya punya kewenangan sampai diputus, putusannya mengabulkan lah gitu kan. Nah terus serta merta lagi mintanya serta merta di amar putusannya serta merta ini bisa dilaksanakan dan putusan ini harus dianggap benar sampai ada putusan pengadilan lain yang kemudian membatalkannya. Dalam hal ini adalah pengadilan yang banding gitu sampai mungkin nanti pada tahap kasasi. Jadi permasalahannya sebenarnya yang kemudian menjadi cukup heboh itu ya karena di situ ini nggak bisa kemudian tutup mata nggak dilaksanakan. Eh, tetapi juga ini ada juga yang bilang teman-teman juga yang bilang ya ini kalaupun tidak dilaksanakan juga sebenarnya eh, apa namanya bisa juga gitu ya. Jadi Ya, ya ini masih ada diskursus lah. Tapi prinsipnya gitu kalau kita melihat ini sebagai produk putusan ya ini harus dianggap benar, harus dianggap ya berlaku gitu ya. Sampai oke. kemudian dibatalkan oleh putusan lain. Alright. Ini jadi lumayan triggering buat banyak orang gitu. Ketika putusan dari pengadilan negeri ini sudah keluar, sedangkan status tahapan pemilu yang sudah berlangsung saat ini tuh kayaknya sudah mulai apa ya, sudah mulai firm gitu. Partai sudah diumumkan, ya kan? Sudah ada nomor urutnya sendiri nih. Nah, putusan dari KPU soal parpol yang ikut kontestasi kan juga sudah ada nih Mas. Sedangkan putusan dari pengadilan negeri juga sudah muncul. So, ini nih jadi gimana nih Mas kalau ngelihat soal tahapan pemilu yang udah jalan tapi putusan dari PN keluar nih Mas. Status tahapan pemilu jadi kayak gimana sih Mas kalau ngelihat dari hukum tata negara sendiri? Ini ya apa namanya sebenarnya yang tadi bikin ini jadi masalah adalah karena dia di amar putusan itu dibilang serta merta gitu jadi ya Hmm. bisa dilaksanakan dulu tanpa menunggu ada putusan dari pengadilan yang tingkat berikutnya gitu ya Hmm. yang banding maupun di kasasi. Nah sebenarnya ketika tidak ada serta merta itu dalam tanda kutip ya ini bisa secara tidak langsung gitu ya Hmm. ya bisa kemudian dikatakan bahwa ini putusannya sebenarnya belum bisa secara efektif berlaku karena dia Hmm. belum final dan mengikat. Tetapi karena ada amar serta merta tadi yang kemudian jadi masalah. Nah, kembali lagi ketika ya udah kondisinya seperti ini ya harus bagaimana gitu. Nah, satu sebenarnya upaya yang dilakukan KPU ini bisa dibilang sudah tepat dia melakukan upaya banding gitu karena ya tadi mau nggak mau karena ini putusan sudah diputus gitu ya. Ini produk sudah ada putusannya
dan serta merta lagi gitu ya, harus dilaksanakan dapat dilaksanakan serta merta, ya mau nggak mau harus ada upaya yang dilakukan karena sebagai karena gini, yang melaksanakan kan pada akhirnya KPU ya, karena putusan Betul. putusan ini dapat dilaksanakan serta merta dan itu kan perintahnya kepada KPU. Dan sebenarnya ketika KPU kemudian melakukan upaya banding, di sini kan berarti mendudukkan bahwa eh, KPU kita tidak akan melaksanakan putusan sampai ada upaya itu. Jadi sebenarnya em, apa namanya ya, ya posisi KPU ini juga bisa dibilang em, kuat juga gitu ya, Betul. sebagai pihak yang kemudian memang diberikan kewenangan konstitusional gitu ya, untuk menyelenggarakan pemilihan umum gitu. Dan memang tadi ya, kembali lagi sudah ada rezim pengaturannya tersendiri. Bahkan sudah ada peraturan-peraturan yang kemudian apa eh, mengatur tentang jadwal secara rinci gitu ya. Hmm. Jadi sebenarnya apa em, bisa dibilang tadi ya, upaya hukum tetap dilakukan dengan banding, tetapi tahapan-tahapan itu ya tetap harus dijalankan yang sudah dilalui gitu ya. Sampai kemudian ada putusan yang tadi menyatakan eh, sebaliknya bahwa putusan PN itu salah gitu. Jadi ya tetap bersamaan ini upaya hukum dilakukan, tetapi KPU sebagai pihak yang kemudian menyelenggarakan pemilihan umum dengan rezim hukum pemilu dan pelaksanaannya ya tetap harus juga ngikutin itu gitu. Karena ya tadi satu ini sebenarnya kalau kita bicara di PN kan konteksnya tadi perdata gitu ya. Hmm. Harusnya ketika perdata ya, dan itu tidak sampai bilang bahwa ini harus diulang tahapannya, tetapi kan bisa diminta aja gitu. KPU silakan verifikasi ulang gitu. Itu sebenarnya selesai gitu. Ya, betul. Tetapi ini juga aneh gitu ya. Kenapa kok gitu? Tapi ya itu tadi Mas, lebih kepada oke ya, karena udah ada putusan, upaya hukum jalan, tetapi rezim hukum pemilu sudah punya ada sendiri ya, dari undang-undang pemilu sampai aturan pelaksanaannya itu juga harus dijalankan gitu, karena itu adalah amanat undang-undang dasar juga bahwa pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali gitu ya, lebih ke situ. Oke, kalau kita berbicara soal dampak penundaan ini nih Mas, secara praktis gitu ya, itu jadi yang kayak gimana sih Mas? Apakah benar-benar akhirnya harus diulang lagi dari awal, mulai dari reverifikasi ulang lah, atau apa? Atau gimana nih Mas, kalau ngelihat dari dampak penundaan yang diputuskan oleh PN Jakarta Pusat nih Mas? Nah itu agak ini ya, tricky juga ya. Kalau dibilang, karena gini, kembali lagi, ini sebenarnya ya di satu sisi putusannya memang salah gitu ya. Hmm. Putusannya memang ngawur gitu. Jadi eh, kita sebenarnya lebih berharap kepada pengadilan yang tingkat banding dan mungkin nanti kalau misalkan sampai ke MA gitu ya. Ya harapannya dari situ bahwa memang em, apa hakim-hakim di pengadilan tinggi dan juga mungkin nanti di MA punya pemahaman hukum yang lebih baik gitu daripada hakim PN ini, yang ini jelas ngawur sekali gitu. Nah, maksudnya em, kalaupun misalkan ya, kalau saya melihat ya, kalaupun misalkan nanti ternyata eh, ada apa putusan tingkat banding yang kemudian justru membenarkan gitu. Hmm. Nah, sebenarnya sebagai pelaksana pemilu seharusnya KPU tetap melihat konteks rezim hukum pemilu dan yang mana itu adalah amanah dari Undang-Undang Dasar gitu, menyelenggarakan pemilu 5 tahun sekali. Ketika pemilu diperintahkan ditunda, itu menyalahi konstitusi. Hmm. Karena berarti kan tidak dilaksanakan 5 tahun sekali gitu ya. Iya. Jadi prinsipnya adalah bagaimana kemudian KPU tetap menjalankan amanat konstitusi gitu. Jadi ya eh, dengan timeline yang sudah ada, yang sudah dibuat sekarang, yaitu mau nggak mau tetap harus dijalankan juga gitu. Nah, terlepas nanti apakah pada pelaksanaannya harus menyimpangi putusan PN-nya tadi ataupun PT gitu, misalkan nanti barang ini ya, saya kira tetap semangat atau mandat konstitusional untuk menyelenggarkan pemilu 5 tahun sekali itu ya tetap harus dijalankan. Jangan sampai lewat lebih dari 1 hari pun juga harusnya tidak. I see. Ini jadi lumayan
membingungkan buat masyarakat sih sebenarnya, Mas Faiz, karena loh kalau pemilu ditunda terus gimana dong gitu kan. Ada yang ngomong juga presiden nambah dong jabatannya, ketua DPR nambah dong jabatannya. Any thought Mas soal omongan masyarakat luar ini soal berita ini Mas? Ya, ya. Sebenarnya teman-teman udah banyak juga yang ngomong. Tapi ya intinya ketika pemilu ditunda dan kemudian jabatan itu lewat ya berarti ada pelanggaran konstitusi di situ. Mhm. Ya di situlah ya. Jadi ketika apa namanya terjadi seperti itu, kondisi seperti itu, kecuali gitu ya, kecuali memang ada keadaan-keadaan yang sifatnya darurat, gawat gitu ya, bencana alam, apa gunung meletus gitu tiba-tiba di atau ibu kotanya tenggelam gitu misalnya. Nah itu ada penundaan itu sebenarnya masih dimungkinkan karena itu adalah kondisi yang memang sangat darurat gitu. Nah kalau ini kondisi daruratnya nggak ada gitu, jadi ya seharusnya tidak ada alasan untuk kemudian kita menunda pemilu gitu. Termasuk juga konteks apa ya mungkin ekonomi yang sering Hmm. sering dibahas gitu ya. Ya seharusnya ketika memang tidak sangat darurat ya mungkin bisa jadi ekonomi dan krisis dan lain sebagainya. Tapi eh, sepanjang itu tidak dalam keadaan darurat seharusnya ya tidak diperpanjang. Ya mungkin ya posisinya lebih ke situ aja kalau saya melihat eh, ya amanat konstitusi itu harus dijalankan gitu. Lebih ke situ. Dan ini jadi pertanyaan terakhir saya nih Mas gitu. Ada resiko lain nggak sih? Atau mungkin potensi pelanggaran konstitusi yang lain gitu, yang harus diwaspadai sama masyarakat sih lebih tepatnya gitu dalam penundaan pemilu ini nih. Ada mungkin peluang-peluang pelanggaran konstitusi lainkah? Atau gimana gitu Mas Faiz? Oke, yang jelas kan ya udah ada dua gitu ya. Satu eh, kaitan dengan pemilu yang tadi memang harus dilakukan ya 5 tahun sekali gitu. Yang kedua tadi masa jabatan, Ya. yang terutama masa jabatan presiden gitu ya. Presiden Wapres kan sudah dinyatakan 5 tahun gitu. Dapat ini diperpanjang 1 kali gitu. Dengan ya tentu dengan menggunakan mekanisme pemilu ya. Di utamanya juga itu pelanggaran pelanggaran yang kemudian berpotensi terjadi ketika kemudian pemilu ini ditunda. Dan yang kedua, bisa kita lihat sebenarnya lebih kepada konteks hak dari masyarakat, gitu ya. Hak dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam kemudian masuk dalam pemerintahan. Karena ketika tadi masa jabatan diperpanjang, berarti atau bukan diperpanjang ya, dalam arti misalkan tadi terjadi penundaan gitu kan, Hmm. berarti ada pelanggaran terhadap hak masyarakat untuk kemudian berpartisipasi karena Ya. seharusnya dia bisa berpartisipasi tapi karena ini ditunda ada haknya yang kemudian terlanggar gitu meskipun Benar. ya bisa kita nggak tahu ya maksudnya kalaupun parahnya ternyata terjadi seberapa lama ditundanya dan lain sebagainya tapi ada hak yang kemudian terlanggar di situ hak masyarakat yang terlanggar politik mereka apa terlanggar dan itu sudah dijamin juga oleh konstitusi. Oke, jadi intinya adalah ini putusan yang harus dikawal terus karena memang sudah diajukan banding gitu ya Mas Faiz ya, and we'll see gitu. Kira-kira bagaimana putusan bandingnya itu gimana ya, di bandingnya itu bakal tercipta putusan seperti apa, kita akan pantau lagi. Oke, Mas Faiz Rahman, ada lagi yang mau disampaikan kah Mas mengenai berita ini yang um, personally saya juga nggak ngerti nih kenapa kok tiba-tiba bisa ditunda dan man, are you serious? Ini ditunda lagi gitu. Ada yang pengen disampaikan kah, Mas, untuk neutralize atau mungkin enlighten teman-teman yang dengar ini, Mas? Hmm. Oke, kalau yang disampaikan yang pertama jelas tadi juga saya disampaikan sih bahwa ini memang harus kita kawal bersama gitu ya. Bahwa di penundaan pemilu itu tentu akan menjadi satu hal yang melanggar konstitusi gitu ya Hmm. terhadap konstitusi. Dan yang kedua saya masih percaya gitu ya bahwa masih banyak hakim-hakim yang eh, mempunyai kemampuan yang kapasitas yang memang bagus gitu dan saya berharap bahwa memang hakim-hakim yang di tingkat banding maupun nanti di kasasi mereka memang adalah hakim-hakim yang memang punya kapasitas dan kualitas gitu jadi tidak kemudian melihat apa
mempertimbangkan dengan secara sembarangan dan ngawur gitu. Lebih ke situ aja sih mungkin. Oke, dipantau terus ini pemberitaannya ya karena memang lagi bikin apa ya netizen jadi lebih panas gitu dan jadi kayak bingung ini gimana sebenarnya putusannya, right? Kalau gitu Mas Faiz, terima kasih buat waktunya mau diajakin ngobrol Mas. Ya. Siap, sama-sama Mas. Oke, sukses. Anyway, Sobat Isi ID, Mas Faiz ada rencana buat berangkat ke Belanda buat melanjutkan studi dalam pertengahan bulan Maret ini. Lancar-lancar Mas Faiz ya. Ya, masih ini loh Mas, masih Mei kok. Oh masih Mei ya? Oke, masih Masih lumayan Mei lama. Habis rencana Lebaran ya kalau berangkatnya. gitu ya. Mohon doanya gitu ya. Terima kasih. Amin, Mohon amin. doanya Semoga buat semuanya teman-teman. lancar. Amin. Amin, Alright. amin, amin. Kalau begitu Sobat Isi ID, kalau memang pengen tahu banyak lagi soal artikel-artikel yang menarik dari The Conversation Indonesia, just check our website, theconversation.com/id. Follow sosial media kita @conversationidn. Kita hadir di Twitter, kita ada di Instagram, dan juga ada di TikTok. Saya Muhammad Syarif, pamit dulu dari episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.